Oke, teman-teman masih mendengar ya suara saya ya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Nah, Islam ilmu sosial humaniora. Nah, teman-teman saya kira sudah menjelaskan luas di tugasnya teman-teman. Cuman saya mau menambahkan beberapa hal. Jadi slide-nya terlihat ya? Slide-nya terlihat ya? Apakah slide hitam Pak. Belum terlihat? Pak. Terlihat Pak. Belum, Mbak. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ya Allah. Ini slide-nya kelihatan nggak? Enggak belum Pak. Belum Pak. Udah Pak. Ampun Pak. Oke. Sudah ya? Sudah Pak. Jelas ya? Iya. Oke. Nah, nih perspektif normatif studi Islam. Nah, kita melihat bahwa studi Islam itu harus dijelaskan juga bagaimana pengertiannya. Maka secara normatif studi Islam itu norma itu dipahami sebagai aturan baik dan buruk. Nah, norma itu lahir dari apa teman-teman? Lahir dari akhlak, lahir dari amaliyah yang baik. Nah, akhlak itu bukan hanya perilaku baik, ya, tetapi wujud ketaatan pada aturan dan itu merupakan inti agama. Jadi, banyak juga yang mengatakan cerminan agama itu sendiri. Norma itu cerminan agama itu sendiri. Nah, saat takbir, mungkin saat kita sholat, aturan yang sering kita lakukan, maka kita harus membaca takbiratul ikram, ya kan? Takbiratul ikram. Saat takbir, saat membaca hamdalah, itu sebenarnya level, fase ataupun tingkatannya harusnya dalam manifestasi diri kehidupan untuk berdampingan dan juga berhubungan dengan masyarakat luas diwujudkan dalam perilaku dan juga adab, maka harusnya memunculkan rasa syukur. Jadi saat membaca alhamdulillah itu tidak hanya sekedar di ucapan, saat membaca takbir itu tidak hanya sekedar di ucapan, tetapi kemudian itu memunculkan rasa syukur. Saat membaca istighfar, maka cerminan diri itu harusnya rendah hati. Maka cerminan diri itu harusnya rendah hati. Nah, ini yang penting, perspektif normatif studi Islam. Jadi bagaimana aturan baik dan buruk. Nah, saat kita jauh dari Tuhan berarti akhlak kita buruk. Namun saat kita merasa dekat dengan Tuhan maka akhlak kita baik. Karena akhlak merupakan jembatan media penghubung antara khalik dengan makhluk. Jadi komunikasi kita, media kita agar kita berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka jalurnya yaitu akhlak. Jalurnya akhlak. Jadi kalau teman-teman sholatnya baik, ibadah-ibadah mahdhahnya baik, puasanya baik, tetapi jika akhlaknya buruk, sama orang tua tidak menghormati, selalu berkata-kata kasar, kemudian sama dosen tidak tahu hormat, bagaimana beretika yang baik saat WA, termasuk sebaliknya juga dosen juga sama, dosennya juga tidak baik, menganggap mahasiswa itu anak yang nggak ngerti apa-apa, yang harusnya bisa
diajak diskusi tapi kemudian sering disalahkan. Nah, hal-hal itu kemudian menunjukkan bahwa kita jauh sama Tuhan karena kita tidak pernah berkomunikasi melalui akhlak. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Perbedaan akhlak dengan ihsan itu apa? Kalau ada yang tanya, Pak, perbedaan akhlak dengan ihsan, maka perlu dipahami dua trilogi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Itu sama dengan akidah, ibadah, dan juga akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Ada yang menyebutkan ini tingkatan, ada juga yang menyebutkan ini satu garis lurus. Tidak bisa kemudian mana yang lebih baik. Tetapi ada yang kemudian yang menyebutkan ini sebagai tingkatan. Tidak hanya iman, Islam, tapi yang paling penting itu ihsan. Tidak hanya akidah, ibadah, tapi yang paling penting itu akhlak. Pak, ada yang tanya, Pak, kita sering berbuat baik, tetapi kita tidak sholat. Bagaimana? Apakah itu juga akhlak yang baik? Sekali lagi kita kembali kepada yang awal tadi, bahwa akhlak itu tidak hanya berperilaku baik, itu yang atas dari Abu Dinata 2001. Akhlak itu tidak hanya berperilaku baik, tetapi wujud ketaatan pada aturan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami teman-teman. Nah, kemudian perspektif normatif ini melihat semua itu berdasarkan teks, begitu. Jadi melihat bagaimana Islam, bagaimana iman, bagaimana ibadah, bagaimana Islam, bagaimana ihsan, bagaimana akhlak, itu perspektifnya itu normatif, melihat semua itu berdasarkan teks atau kontekstualis. Agama merupakan aturan yang murni dari Tuhan dan tanpa campur tangan manusia. Buku 752. Tetapi tidak semua masalah hukum bisa dimengerti secara logis, empirik, eksperimental. Ada juga hukum yang ditelaah melalui penalaran ro'i, khususnya dalam hal-hal yang gaib. Ya kan? Jadi agama itu tidak bisa difahami secara kontekstualis saja. Tetapi ada beberapa hukum yang harus ditelaah melalui penalaran atau ro'i. Nah, khususnya dalam hal-hal yang atau pertanyaan-pertanyaan logika empirik. Nah, sekarang saya tanya nih, teman-teman coba jawab nih. Sampai di sini aja ya. Kita nanti sampai di sini aja. Terus nanti bawah langsung nanti tugas. Sekarang teman-teman saya tanya nih, cewek satu, cowok satu nanti yang menjawab. Kira-kira teman-teman kalau ditanya, Nabi Muhammad sering sekali menyampaikan kiamat sudah dekat, tetapi sampai sekarang itu belum terjadi kiamat. Kira-kira teman-teman melihat perspektif normatif berdasarkan teks kontekstualis dari Al-Quran atau Sunnah itu ada nggak? Atau teman-teman menjelaskan itu dalam logika empirik, sehingga tidak hanya dijelaskan secara normatif atau secara historis atau secara filosofis. Nah, teman-teman silakan, satu laki-laki, satu perempuan, sebutkan nama dan nimnya. Silakan. Nabi Muhammad sering menyampaikan kiamat sudah dekat. Kira-kira teman-teman gimana jawabannya? Ayo, ada nggak yang punya jawaban? Oke, siapa? Nama dan nim. Nama-nama aja, nama aja. Abdul Mumtaz Firdaus. Oke. Terus jawabannya? Itu kan kiamat atau hal-hal yang ada di kuasa Allah itu kan wallahu alam toh Pak. Gak semua yang dijelaskan, gak semua yang ada di agama itu bisa dijelaskan pakai hal-hal yang logis sama empiris. Tapi Allah juga punya kuasa buat melakukan hal-hal yang buat logika, makanya ada. Tapi agama itu atau bisa selalu dijelaskan dengan hal-hal yang logis. Iya, wallahu alam. Kan kita harus percaya sama jalan. Oke.
Artinya tidak semuanya bisa dijelaskan dengan hal-hal yang hal-hal itu dijelaskan dengan yang logis, empiris, eksperimental, ya kan? Ya, Pak. Ada yang cukup difahami dengan keyakinan atau keimanan, begitu. Ada yang kemudian bisa melalui perenungan melalui secara filosofis atau memahami secara normatif kontekstualis. Artinya ini perspektif ini tidak bisa dominan untuk bisa menjelaskan semua fenomena, ya kan gitu Mas ya. Perspektif normatif ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah itu belum bisa menjelaskan semua fenomena. Nah ini teman-teman yang cewek silakan, yang perempuan ada enggak? Mbak Fadila mungkin, Mbak Fadila. Pinter dong. Pinter dong. Iya, Pak. Gimana? Kamu bisa jelasin nggak? Like ditanya orang nih, orang tanya, jari nabimu kiamat wis cedek, dari dulu nabimu bilang gitu. Lagi sampai saiki 2000 berapa ini ya? Ini tahun berapa tuh? 2022 2000 berapa tuh ini? 2020, Pak. Ya. Ini tahun 2020 kok belum kiamat-kiamat ini gimana ini lah? Kamu ditanya gitu jawabanmu gimana? Secara normatif ada nggak? Secara historis ada nggak? Secara logis empirik eksperimental ada nggak? Filosofis ada nggak? Coba jelaskan. Kalau secara perspektif normatif atau berdasarkan teks, emang bener Pak, karena kan seperti yang dibilang Nabil tadi ya, kalau terkadang tuh apa yang ada di Al-Quran nggak semuanya itu kita alami. Kayak sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu, apalagi kalau tentang kiamat, itu nggak bisa kita lihat dari perspektif secara logika empirik eksperimentalnya. Nah, tapi kalau kembali lagi ke yang Nabi Muhammad itu sering menyampaikan jika kiamat sudah dekat, kalau di situ kan ada 6 tanda kiamat ya. 6 tanda kiamat itu sudah dekat. Nah, di sini dikatakan itu termasuk dengan kalau sudah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi mungkin kalau secara eksperimennya ketika beliau mengatakan itu, di situ mungkin beliau sudah berpikir bahwa banyak tanda yang sudah datang pada saat itu, meskipun tidak lengkap, tapi kita bisa lihat juga sekarang kan di 2020 ini sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat itu ya, seperti banyak yang bilang kalau udah ada tanda-tandanya Dajjal atau sudah mulai kekeringan, kemarau panjang, banyak juga danau yang atau sungai yang sudah mulai kering. Jadi itu sih Pak, kalau secara logika empirik eksperimentalnya itu banyak sekali yang sudah terjadi sekarang. Bahkan kita juga bisa lihat contohnya seperti Israel dan Palestina itu juga kan disebut-sebut sebagai salah satu tanda kiamat ya. Jadi itu sih Pak, selain dari kontekstualisnya itu secara empiriknya yang kita bisa lihat sekarang dan kita bisa rancang sekarang itu banyak fenomenanya. Itu sih. Pak, nambahin Pak, boleh Pak? Siapa ini namanya siapa? Oke, silakan. Namanya Robi Prabowo. NIM-nya 2010 016. Baik, ayo Mas Robi. Tadi sudah banyak dijelasin ya, saya setuju dengan pendapat kawan-kawan semua. Mungkin saya cuma menambahin sedikit tentang hadis yang tadi, tentang kiamat akan terjadi, tapi sampai sekarang belum terjadi. Mungkin ada
ada hal kecil yang perlu disampaikan, mungkin seperti misalnya tadi tentang kiamatnya, itu yang dimaksud mungkin entah kiamat besar, entah kiamat kecil, sugro dan kubro. Mungkin kalau kiamat sugro banyak kita temui seperti tsunami, gunung meletus dan lain-lain, itu mungkin mungkin yang dimaksud juga. Tapi kalau mungkin kiamat kubro, kiamat besar, mungkin belum kita temui karena hal itu nggak ada yang tahu sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad sendiri nggak tahu kapan terjadinya kiamat besar itu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, teman-teman semuanya yang ikut dalam mata kuliah ini kan sudah mulai punya gambaran nih. Studi Islam dan ilmu sosial humaniora. Kita ngulas sedikit tentang satu pertanyaan, kita temukan bahwa di Islam, ilmu sosial dan humaniora ada semacam pendekatan, ada cara pandang atau perspektif melihat sesuatu itu normatif kontekstualis berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan sunnah, bahwa kiamat itu sudah dekat dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara kontekstualis. Nah, teman-teman tadi juga banyak yang menjelaskan bahwa melalui filsafat atau perenungan. Mungkin Nabi Muhammad itu sering menyampaikan itu bisa menjelaskan tentang kiamat dalam arti kecil, ya kan, bukan kiamat yang besar. Itu menurut perenungan, filsafat, ya kan, berarti perspektif apa, filosofis, ya kan. Ada yang melihat dari hubungan sebab akibat sehingga memunculkan logis empirik, banyak hutan banyak banjir, bencana yang besar membunuh ribuan orang, ya kan, itu juga sebagai sebagai tanda-tanda. Nah, itu juga bisa diteliti nggak, Mas, secara empirik dan eksperimental? Bisa. Atau tanda-tanda mengiringnya sungai Baizan atau apa itu ya. Terus kemudian kebun kurma di Byzantium atau di dekatnya Palestina dan Israel itu sudah mengering. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilihat secara logis, empirik dan eksperimen. Nah, ini teman-teman tadi sebagian udah jelaskan itu dengan baik. Tetapi jika dijawab dengan logika bisa nggak, Pak? Juga bisa. Juga sangat bisa. Nabi Muhammad sering mengatakan kiamat sudah dekat itu karena apa? Karena hidup di bumi, hidup di dunia dengan hidup di akhirat itu jika dibagi, Mas, dalam 24 jam, maka hidup di dunia itu hanya 8 menit. Teman-teman sering kan melihat kehidupan nanti di alam kubur sekian tahun, di alam akhirat sekian tahun, perjalanan ke mahsyar sekian tahun, sampai menuju surga itu tahapnya masih lama, dan itu jika dibagi itu hidup di dunia itu hanya 8 menit. Umur 60 tahun itu kan 8 menit. Nah, itu 8 menit itu menurut teman-teman hidup 8 menit itu dekat atau lama? Dekat, Pak. Dekat. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, tapi dengan cara penalaran perspektif melalui logika manusia, sehingga logika manusia itu bisa menerima. Benar nggak? Teman-teman bisa memahami ini nggak? Bisa, Pak. Oke, paham ya? Paham. Jadi kehidupan yang lebih panjang dan abadi itu di mana? Dan kehidupan di dunia itu hanya sementara. Sebenarnya itu sudah menjawab cerdasnya nubuahnya seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ilmu sosial dan humaniora, teman-teman kemarin juga di tugasnya sudah menjelaskan dengan baik bagaimana cara melihat manusia dengan utuh, ya, pengalaman macam-macam, dan kenapa ilmu sosial humaniora penting nanti kita bahas di bawahnya.
penemuan bukti juga pemahaman terhadap bahasa, seni, bagaimana melihat manusia itu lemah, bersin aja bisa meninggal ya kan, bau kita itu berkeringat. Nah ini manusia itu sangat lemah untuk itu. Nah kita sampai sini. Nah kenapa begitu penting untuk belajar ilmu sosial dan humaniora? Nah, kita sudah belajar studi Islam secara sederhana, kita belajar tentang ilmu sosial humaniora. Kenapa penting tuh sosial humaniora? Kenapa penting tuh komunikasi? Kenapa penting tuh bahasa? Karena tanpa komunikasi dan bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang sejauh ini. Binatang simpanse itu loh mas, itu kecerdasannya itu mendekati manusia, tidak bisa berkembang karena tidak dapat berbahasa, ya kan? Simpanse itu kadang-kadang teman-teman sendiri kalah sama simpanse. Simpanse dalam hal tertentu itu dia bisa menghafal angka 1 sampai 9 urut, itu kemudian diacak, dia bisa mengurutkannya lagi mas, Mbak. Bisa mengurutkannya lagi. Angka 1 sampai 16 bahkan ada yang bisa juga mengurutkannya. Makanya teman-teman ngambil komunikasi penyiaran Islam itu juga nilai plusnya adalah teman-teman akan pandai untuk berkomunikasi dan itu bisa menghantarkan pengetahuan dan teknologi untuk berkembang. Oke, sebentar. Ini ada temenmu kayaknya mau masuk atau saya karena saya itu udah mau. Kita lanjut ya. Slide-nya kelihatan ya, masih kelihatan ya slide-nya ya. Boten Pak. Belum Gak kelihatan, Bapak. Pak. Dari tadi gak kelihatan Pak. Sudah kelihatan, Pak. Udah ya? Iya, Pak, sudah. Belum. Nah ini yang penting Belum kita, kelihatan, yang Pak. penting ini. Islam dan ilmu sosial humaniora adalah upaya membangun gimana? Belum kelihatan, Pak. Belum ya? Belum. Sinyalnya mungkin, soalnya aku udah kelihatan. Kalau yang lain kelihatan nggak? Yang lain? Saya sudah kelihatan, Pak. Ya, Pak. Saya kelihatan. Kelihatan. Saya sudah kelihatan. Dari awal saya agak kelihatan. Oke, kita lanjut aja. Sudah kelihatan kok, Pak. Berarti Ada aku ya. kirim kok di Kita lanjut, WA, lihat kita aja di lanjut. WA. Islam dan ilmu sosial humaniora adalah upaya membangun pemahaman terhadap agama Islam yang disandingkan dengan ilmu sosial humaniora, di mana kajiannya bisa menggunakan pendekatan normatif, historis, juga filosofis. Agama normatif adalah wilayah ketaatan. Nah, teman-teman tadi udah ngomongin ini. Nah, teman-teman udah mulai paham kan di sini, agama normatif itu wilayah ketaatan. Isra Mi'raj. Itu kita taat yakin bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dan apakah itu bisa akan dijelaskan secara logis empirik ataupun secara eksperimental, ada kemungkinan juga, tapi apakah otak manusia mampu menembus itu? Kalau dalam film-film Hollywood, teman-teman pasti sering pernah nonton tuh Lorong Waktu, macem-macem ya kan? Itu agama normatif adalah wilayah ketaatan, historis sebagai wilayah empirik yang harus diteliti, dipahami, termasuk kiamat sudah dekat tadi. Dan filosofis tadi teman-teman menjelaskan penalaran dan perenungan pada keduanya. Nah ini yang harus teman-teman pahami. Dan yang paling bawah itu sebagai quote kita hari ini. Quote kita hari ini adalah yang bisa dijadikan status WA-nya teman-teman semuanya.
atau status Facebook atau status IG-nya teman-teman semuanya, bahwa selama manusia ada jarak nih antara kenyataan dan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal, termasuk manifestasi dari kontekstual Al-Quran. Paham nggak maksudnya? Coba, ada yang bisa memahami maksud ini nggak? Maksud tulisan saya ini nggak? Selama manusia ada jarak antara kenyataan dan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal, termasuk manifestasi dari kontekstual Al-Quran. Ada yang paham nggak? Satu orang aja mungkin menjelaskan, kemudian nanti kita masuk sesi berikutnya. Boleh saya, Pak? Ya, silahkan. Kan Namanya. Oh, tadi Nabil. Oke. Kan ada selama manusia ada jarak antara kenyataan dan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal, termasuk manifestasi dari konseptual Al-Quran. Kalau menurut saya, semakin mohon maaf bodoh manusia itu berarti makin nggak paham, nggak akan ketemu kata-kata idealnya dari mana, dan nggak akan ketemu maksud Al-Quran yang sebenarnya itu apa. Kalau semakin bodoh manusia, makin pintar, maka otomatis semakin tahu, tapi akan makin merasa bodoh. Itu Pak mungkin, karena angan-angan yang saya maksud mungkin intelijensi ya Pak, atau mungkin salah, mohon koreksi. Oke, suaranya putus-putus ya. Ada yang lain? Suaranya putus-putus, oke Mas? Bisa menjadi Pak. tambahan catatan. Ada siapa? Saya Pak, Oke, namanya? Nur Fadila Andini. Yo, Pak Gandhi. Lanjut, Pak Gandhi. Maksudnya gimana? Menurut pemahaman saya ya Pak, kalau salah mohon dikoreksi. Selama manusia ada jarak antara kenyataan dengan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal. Sampai sini dulu. Nah, di sini maksudnya itu kita harus hidup dengan keadaan idealistis ya, atau artinya kita harus realistis juga sama kenyataan. Kalau semua yang ada dalam angan-angan kita itu nggak semuanya bakal jadi kenyataan. Seperti contohnya ketika kita ingin mengejar sesuatu tapi kita terlalu berambisi. Nah, itu dalam Al-Quran kan juga sudah tertulis ya secara kontekstual bahwa dijanjikan beberapa kepada orang yang sabar, atau dijanjikan ini jika kita menunggu maka Allah akan memberikan yang terbaik, kan semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi jika kita menciptakan jarak antara kenyataan dengan angan-angan, seperti kalimat habis koma ini, bahwa termasuk manifestasi dari konteks Al-Quran. Artinya kita tidak bisa memanifestasikan langsung konteks Al-Quran itu jika akal dan pikiran kita masih jauh sama apa yang ada di dalam Al-Quran. Kayak gimana, kayak kita semakin jauh dengan Al-Quran, sama yang dibilang Nabil tadi ya, kalau semakin kita jauh maka kita akan semakin tidak memahami maksud kontekstual Al-Quran. Itu Pak. Oke, bagus. Oke, teman-teman semuanya, maksud dari ini, apa yang saya sampaikan ini, minimal teman-teman banyak bisa menjelaskan. Dan apa yang saya jelaskan sendiri itu pun belum ideal. Sebenarnya sama saja, kita semuanya ini dalam ruang pembelajaran sebenarnya. Nah, selama manusia ada jarak antara kenyataan dan angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal. Contoh keluarga lah, saya mau tanya, keluarga yang paling sempurna yang dikatakan keluarga cemara atau apa, apakah itu keluarga yang ada dalam diri teman-teman, keluarga saya atau siapa? Tidak ada kata yang sempurna dalam kehidupan ini. Artinya begini, dalam berkeluarga pasti kadang ada cekcok, ada kadang rasa marah, emosi. Maka itu membuktikan secara empiris
eksperimental bahwa bangunan keluarga Islam yang diidamkan itu masih dalam angan-angan, terus jauh dan harus kita kejar untuk dipelajari. Maka dari situ sebenarnya kita sudah paham bahwa kita itu makhluk yang nggak sempurna, makhluk yang terus belajar, makhluk yang butuh rahmatnya Allah untuk terus dituntun menuju jalan yang benar. Maka kemudian dalam kontekstual Al-Quran, jika kita memahami dan memanifestasikan atau mengimplementasikan juga, maka kita juga jauh dari kata sempurna. Maka poin yang bisa kita ambil di sini adalah pemahaman Al-Quran seseorang, siapapun itu, tidak boleh kemudian menjustifikasi salah kepada pemahaman Al-Quran orang lain. Pemahaman keberagamaan orang lain itu tidak bisa disalahkan. Diskusi dan pembelajaran wajib, tetapi kemudian tidak boleh saling menyalahkan, mengkafirkan, ya kan? Itu yang tidak boleh. Mengharamkan bahkan halal darahnya. Nah, itu tidak boleh. Dan tidak pernah saya setujui. Jadi kalau ada mahasiswa yang itu halal darahnya, itu kafir, itu mahasiswa itu sudah nggak usah lulus saja di mata kuliah kita. Jadi teman-teman paham ya, maksudnya seperti itu. Kita itu bukan makhluk sempurna, kok kita mau menerjemahkan, memanifestasikan Al-Quran yang sempurna. Logikanya masuk kan? Teman-teman mulai memahami itu kan? Kita yang nggak sempurna tidak mungkin bisa menerjemahkan Al-Quran secara sempurna. Begitu ya, teman-teman paham ya? Paham. Nah, yang harus teman-teman lakukan apa? Yang harus teman-teman lakukan itu apa? Analoginya adalah kayak menggambar bunga. Teman-teman kalau menggambar sebuah bunga, ada 29 mahasiswa menggambar bunga. Teman-teman saat menggambar itu menunjukkan gambar yang terbaik. Kalau ada teman yang salah, gambarnya diperbaiki. Halo Pak. Perbaiki dengan santun. Nah, itu adalah proses sufi, filosofis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas berikutnya adalah minggu depan sesuai kelompoknya masing-masing itu ini. Mbak Fadila, silahkan di screenshot. Ini tugasnya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Ini ya. 1, menulis 1000 kata sesuai tema kelompok per individu disertai contoh kasus sederhana, diberi nama NIM, jangan kopas karena akan dicek Turnitin tulisannya teman-teman. Referensi minimal 3 dari 1 jurnal dan 2 buku, atau sebaliknya. Itu nomor 4, setiap pertemuan akan dievaluasi. Tulisan teman-teman tadi yang 1000 kata tadi akan dievaluasi dan review bersama. Jadi sesuai urutan kelompok, kemarin sudah dibentuk kelompok, kemudian sehingga bisa dipelajari oleh teman terlebih dahulu. Begitu ya. Nanti kita itu bikin buku. Jadi UTS dan UASnya itu enggak dikasih pertanyaan, dikerjakan terus dikumpulkan dapat nilai, enggak gitu, kurang. Jadi kita nanti bikin buku, setuju atau enggak teman-teman? Jadi kita punya karya tuh yang bisa kita lihat, kita baca gitu. Setuju, Pak. Oke, ada tambahan dari teman-teman. Ini nanti bukunya dikumpulkan dari KPI A, B, C, D. Nanti saya yang review, saya yang ngedit. Jadi kalau nanti copy paste kelihatan karena kan dicek Turnitin. Nah, itu kalau copy paste semuanya ya nilainya ya tinggal. Nah, ini nggak ngerjakan berarti kan gitu. 1000 kata itu nggak lama kok. 6 bulan teman-teman kerjakan 1 semester. Iya kan? Berarti nanti dievaluasi bareng-bareng tiap pertemuan. Mas, ini ditambahkan ini dari temanmu, ditambahkan ini Mas, saya menambahkan ini Mas, ditambahkan ini. Jadi enak, kuliahnya itu enak. Teman-teman juga mikir, terus kemudian ada tambahan, oh ini perlu diperbaiki di sini. Itu kolaboratif, tidak hanya sekedar ceramah. Capek kalau kuliah online ceramah itu nggak masuk juga.
Oke, teman-teman paham ya? Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada yang belum ACC juga. Ini kalau masuknya agak telat memang ya gitu nih. Bentar. Oke, pertemuan kita apa ya? Udah selesai, stop sharing berarti ya. Oke. Mbak Fadilah, semua teman-teman tolong difoto Mbak Fadilah ya. Semua teman-teman difoto untuk presensi. Saya ingatkan, namanya nama asli. Saya ingatkan namanya nama asli, dan yang masuk presensi itu yang ikut dari tadi kan saya rekam juga. Jadi yang ikut dari awal sampai akhir juga kelihatan. Ini namanya kucing Lebanon ini, tolong lain waktu diganti. Iya. Namanya tetap kucing Lebanon. Nah. Ini gantinya Ya. gimana Pak ya? Loh kan di awal masuk kan namanya Baru bisa masuk, guys. Oh gitu. Ya Pak. Nanti saya ganti Pak. Mbak Fadila tolong difoto semua, nanti kita akhiri ya. Sudah difoto semua? Nanti dikirim di grup juga. Iya Pak, sudah. Oke, sudah. Tidak ada pertanyaan ya teman-teman semuanya. Sukses dikerjakan. Kelompok 1 siap semua, sudah siap ya. Kelompok 1 minggu depan presentasi dan direview oleh teman-teman loh. Untuk dijadiin buku loh. Pak, mau tanya sebentar tentang tugas. Yuk. Gimana Mas? Berarti ini ngumpulinnya itu per kelompok ya Pak? Jadi kelompok 1 nanti urut paling awal gitu nge-reviewnya. Apa serentak gitu di akhir semester gitu Pak? Ya, nanti di akhir semester. Tapi nanti di akhir semester itu sudah jadi bahan yang matang, karena kan di tiap pertemuan tuh sudah dievaluasi dan diperbaiki. Contoh nih, kelompok 1 minggu depan kan mengumpulkan, kelompok 1 minggu depan mengumpulkan. Nah, presentasi di hadapan teman-teman, menjelaskan secara sederhana tulisannya masing-masing. Nah, nanti dievaluasi sama teman-teman, dikasih masukan, kemudian nanti diperbaiki lagi untuk UTS dan juga UAS. Begitu Mas, sederhana kan nanti. Oh, oke Pak, oke, terima kasih. Jadi intinya kita itu produktif membuat karya. Jadi nggak hanya sekedar mata kuliah, nanti karya kita dalam bentuk bukunya nanti minimal ISBN dan sudah dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman mau nyetak sendiri ya monggo, kan jadi enak nanti. Nanti dibikin sederhana yang murah gitu aja. Oke. Apa ini? Mr. Sagun itu belum gabung ya? Boleh bergabung. Saya lihat tadi kenapa enggak gabung-gabung? Hadir Pak. Sekarang bisa gabung Pak. Sagun udah gabung toh? Udah Pak. Alhamdulillah baru bisa gabung Pak. Mohon maaf. Oh. Oke. Sip. Ya udah, gitu mawon teman-teman semuanya, semangat. Yang penting kita itu relax Mas. Kalau kita pertemuan dari jam sekian kadang-kadang jenuh, kadang-kadang ngantuk. Yang penting kita relax, kita dapat ilmunya sedikit-sedikit, kita ngerjain tugas serius, insya Allah semoga barokah dan ilmu itu manfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Amin. Amin. Oke, gitu aja yang saya sampaikan, sudah difoto semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.